apa kabarnya nih? Kita sudah memasuki bulan Mei. Kalian sehat semua kan di rumah? Ya, pastinya dong. Nah, kalian pasti sudah harus mandi dong. Harus siap beribadah seperti kalian beribadah di gereja. Nah, tema bulan ini adalah Understanding Grace. Kita harus mengerti anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kira-kira apa saja anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita ya? Mau tahu? Mau tahu? Makanya ikuti selalu ibadah online dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya, supaya kita mengerti dan mendapatkan pengurapan baru setiap hari dari Roh Kudus. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak kalian untuk senam bersama. Yuk, sama-sama yuk bagi berdiri yuk. Yuk, kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Badannya yuk digoyang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay. Wah, semangat semuanya ya di rumah ya. Nah, kita sudah siap beribadah. Kita kasih yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Bible Fact. Tema minggu ini adalah anugerah keselamatan karena kematiannya menyelamatkan kita. Mengapa kematian Yesus menyelamatkan manusia? Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita karena Allah mengasihi kita. Dan terdapat di Yohanes 3 ayat 16-17. Yesus berdoa bagi para pengikutnya termasuk kita semua agar dilindungi dari kejahatan dan menjadi satu dengan Dia dan Bapa Surgawi. Nanti kalian baca ya di Yohanes 17. Mau tahu lebih banyak lagi? Mau tahu? Nah, hanya harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita mendapatkan pengurapan dan diberkati oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama mau berdoa dan persiapkan diri kita dan hati kita untuk Tuhan Yesus. Sekalian di rumah ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian semuanya, sehat? Oke, kakak harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya Kak Kela ya. Ya, amin. Nah, adik-adik sekarang kita akan mau mulai ibadah kita. Nah, sebelum mulai ibadah, kita memperkenalkan dulu nih ya. Ada teman baru lagi kita. Halo. Oke, coba kamu sapa teman-teman kamu yang di rumah. Halo teman-teman, namaku Devin. Aku kelas 4A. Nah, si Devin ini waktu itu udah pernah ikut ibadah ya. Nah, kalau kalian ingat beberapa bulan lalu ya, dia pernah ikut kita untuk ibadah online adik-adik ya. Nah, sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Nah, teman kita akan berdoa. Yuk, kamu berdoa buat teman-teman ya. Kita akan mulai ibadah ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah bernafas dan kehidupan ya Tuhan. Berkati kami yang mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Supaya semuanya serius, tidak main-main, tidak makan, tidak mengobrol. Serius menyembah Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sekarang kita mau bersorak-sorai ya Kak. Kita mau nyanyi bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yuk, kakak undang kalian untuk bagi berdiri yang di rumah. Sama-sama ya. Kita mau nyanyi, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayo Kak, tepuk tangannya dulu yuk. Ayo, digoyangkan badan kirinya yuk. Kita mau nyanyi Allahku dahsyat. Amin. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Kasih senyuman terbaik buat Tuhan Yesus ya. Dari utara. Mana suaranya adik-adik? Terdengar pujian bagi. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nah,
diceritakan. Yes. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap. Allahku dahsyat Ayo lompat yuk. berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. Lagi ya, Allahku. Allahku dahsyat berkuasa. seluruh bumi Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa. seluruh bumi Sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Lagi, Allahku dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan yang belum meriah ya Kak Kela ya. Coba yang meriah lagi tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Allah siapakah yang dahsyat Kak? Allah kita. Siapa yang dahsyat Allah kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kita sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus ya. Kakak undang kalian kembali untuk duduk yang baik. Duduk yang manis. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Amin. Tutup matanya sama-sama yuk. Kita mau nyembah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan satu lagu Selidiki Aku. Ayo tutup matamu semuanya adik-adik. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Yes. Kita ulang dari awal adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes. selidiki aku, Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. tak ada yang Tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian di rumah angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Mulai sembah Tuhan Yesus, mulai agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Biar kau dapati kami, kau dapati kami setia. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua angkat tanganmu sama kakak saat ini. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Pejamkan matamu yang di rumah. Angkat tanganmu dua-dua. Hiralabaya syakaya ralabata karalabaya ralabaya ralabaya si. Tuhan, kau yang jamah setiap adik-adik kami Tuhan, yang beribadah di rumah Tuhan Yesus. Biar lawatanmu Tuhan turun buat adik-adik kami Tuhan. Dari anak-anak balita Tuhan, sampai dengan anak-anak besar ya Tuhan. Biar kau yang mengurapinya Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus, ibadah online adik-adik kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hiralabaya syakaya ralabalalabalalabalabaya ralabaya 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 si. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan di rumah. Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 si. Biar pengurapan-Mu turun Tuhan buat adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru Tuhan, yang baru Tuhan Yesus. Syaralabata karalabaya ralabaya 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 si. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ayo sekali lagi kakak undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya. terima kasih ya. Engkau selalu baik. Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Engkau selalu ada buat kami. buat kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, Yesus, kami cinta Engkau. cinta Engkau. Terima kasih ya Terima kasih ya. untuk setiap Untuk setiap kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. untuk setiap Untuk setiap kasih-Mu kasih-Mu buat kami. buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sekarang Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. firman-Mu. Berikan kami Tuhan Berikan kami Tuhan telinga yang baik telinga yang baik agar kami mendengar firman-Mu firman-Mu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapilah kami. Urapilah kami ya Tuhan. kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar ibadah hari ini Ibadah hari ini Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama saya yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini nih? Kakak senang sekali bisa ketemu adik-adik lagi di bulan Mei ini. Kita sudah masuk di bulan Mei dan di minggu pertama ini kita akan bertemu lagi. Kita masih beribadah nih buat adik-adik yang masih beribadah di rumah, yang masih beribadah melalui tayangan YouTube. Kakak percaya kamu semua masih semangat, kita semua masih sukacita dan tetap mau belajar firman Tuhan ya. Nah di bulan ini kakak akan memberikan tema firman Tuhan untuk 1 bulan ke depan yang akan kita pelajari sama-sama ya. Kakak pelajari, adik-adik pelajari sama-sama semua di rumah. Nah, di bulan ini kita akan belajar mengenai anugerah Tuhan ya. Anugerah keselamatan, anugerah Tuhan yang besar yang kita terima. Nah, di minggu pertama ini kakak akan mengulang kembali, kita ingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus ya. Kalau bulan lalu kita
memperingati yang namanya Hari Paskah, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa kakak dan juga dosa adik-adik. Nah hari ini kakak mau ingatkan lagi, kita mau mengulang lagi, kita belajar lagi sedikit apa sih makna atau hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa sih kak Tuhan Yesus harus mati? Mungkin kamu tanya begitu ya. Kenapa sih kak Tuhan Yesus harus disalibkan? Nah hari ini, minggu ini kakak akan belajar sama-sama sama adik-adik. Kita akan belajar dari firman Tuhan dan kita siap mendengar firman Tuhan, oke? Nah hari ini kakak akan cerita firman Tuhan hari ini kakak ambil dari kitab Matius 26 ayat 1 sampai 27. Dan juga kitab Markus 14, lalu Lukas 22 dan Yohanes pasal 18. Nah di pasal-pasal ini kita akan belajar tentang kematian Tuhan Yesus. Oke, yuk kita akan belajar sama-sama apa sih cerita hari ini. Oke adik-adik. Pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Ada 12 murid ya. Tuhan Yesus berkumpul dengan 12 murid-muridnya. Hari itu adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari perayaan orang Yahudi. Di mana mereka memperingati peristiwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, di situ mereka memperingati Paskah dan mereka mengadakan perjamuan. Apa itu perjamuan kak? Perjamuan itu makan bersama. Mereka memecahkan roti dan juga minum anggur. Dan hari ini, saat itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan ke-12 muridnya. Makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memperingati sesuatu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, sebelum aku nanti mati diserahkan, akan ada orang nih di antara kita nih ya yang akan menjadi pengkhianat, yang akan menyerahkan aku untuk disalibkan, yang akan menyerahkan aku untuk diserahkan kepada orang-orang yang menghukum aku, kata Tuhan Yesus. Dan orang itu ada di antara kita. Adik-adik tahu, bisa tebak gak siapa orangnya kira-kira? Pada waktu itu ada satu murid namanya Yudas. Yudas saat itu merasa seperti Tuhan Yesus tahu nih bahwa yang diomongin adalah dia. Karena dialah orang yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yudas perasaannya, hatinya tidak enak. Dia melihat Yesus dengan sangat kesal dan dia merasa tidak suka dengan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga dia akhirnya meninggalkan ruangan di mana Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain sedang mengadakan perjamuan. Dan dia pergi dari ruangan itu. Ketika itu selesai murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus mengajak mereka ke taman Getsemani ya. Tuhan Yesus mengajak mereka ke taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah tahu nih adik-adik, waktunya sudah dekat. Waktu penyalipan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan mempersiapkan dirinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ajak murid-muridnya ke satu taman Getsemani dan Tuhan Yesus menyendiri. Dia mulai berlutut, berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa. Dia bergumul, dia berbicara dengan Bapa di sorga. Dan dia memohon kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus bilang begini, Bapa, kalau bisa jangan hal ini terjadi kepadaku. Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Kalau bisa, Tuhan Yesus gak mau mengalami kematian. Gak mau mengalami pengorbanan. Gak mau harus melakukan semuanya. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti ini setelah itu. Tapi aku mau biar kehendak Bapa yang jadi, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapanya, bukan kehendaknya sendiri. Dan Tuhan Yesus berdoa berjam-jam, dia berbicara kepada Bapanya di sorga. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Karena Tuhan Yesus berdoa lama, berjam-jam, ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, tertidur semua. Nggak ada satupun yang berjaga-jaga. Semua tertidur lelap. Dan Tuhan Yesus mulai membangunkan mereka. Tuhan Yesus bilang begini, ayo bangun karena waktunya sudah dekat. Sebentar lagi aku akan diserahkan untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Dan murid-muridnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak lama setelah itu datang gerombolan orang membawa senjata. Ada tentara, orang-orang berpasukan, mereka bawa pedang, mereka bawa pentungan, dan mereka membawa persiapan perang. Dan orang-orang ini mengikuti satu orang yang memimpin mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa mereka? Siapa orang itu? Orang itu adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada para tentara ini. Yudas menunjukkan tanda di mana orang yang akan mereka tangkap adalah orang yang akan dicium oleh Yudas. Dan siapa yang dicium oleh Yudas? Tuhan Yesus. Itu tanda dari Yudas untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada para prajurit ini. Sehingga akhirnya prajurit-prajurit ini, tentara-tentara ini menangkap
menangkap Yesus. Dan mereka mulai membelenggu Yesus, mengikat tangannya dan mereka menangkap Yesus untuk menghadap imam besar pada waktu itu. Pada akhirnya Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa menuju Yerusalem, dia akan diadili di depan imam besar. Dan di depan imam besar Tuhan Yesus mulai diadili, mulai diinterogasi, mulai ditanyakan hal-hal. Apakah kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan? Apakah kamu melakukan mujizat? Dan imam besar ini sangat-sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Sudah seringkali dia mencari kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus untuk bisa menghukum Tuhan Yesus. Untuk punya alasan membunuh Tuhan Yesus. Tapi nggak ada satupun kesalahan Tuhan Yesus yang dia temui. Nah kesempatannya pada saat itu, dia mulai menghina Tuhan Yesus, mempertanyakan kesalahan-kesalahan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersikap jujur, dia menjawab semua yang benar yang seperti ada apa adanya. Dan makin membuat para imam besar ini tidak suka. Dan mereka memerintahkan untuk Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Nah dibawa ke hadapan Pilatus dan Pilatus pun menemukan tidak ada kesalahan dari Tuhan Yesus. Dia tidak menemukan adanya kesalahan dari Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang pada waktu itu berusaha untuk menghukum Tuhan Yesus, mereka memaksakan untuk Tuhan Yesus dihukum. Untuk Tuhan Yesus dihukum mati, disalibkan, dicambuk, dan diberikan hukuman yang mereka mau. Tapi Pilatus melihat bahwa orang ini tidak ada kesalahan, bahwa Tuhan Yesus tidak ada dosa sama sekali yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya Pilatus menghukum Tuhan Yesus. Karena permintaan orang banyak. Yesus harus mengalami cambukan. Tuhan Yesus harus dihukum dicambuk. Tubuhnya penuh dengan luka. Badannya penuh dengan darah. Karena cambukan-cambukan. Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya rasa sakit. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sangat tidak suka sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, ketika Tuhan Yesus dilukai dan dimahkotai juga oleh mahkota duri. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus sampai pada puncaknya. Tuhan Yesus harus memikul kayu salib. Tuhan Yesus harus menuju ke bukit Golgota. Dan Tuhan Yesus harus dipakukan di atas kayu salib. Apa yang menjadi tujuan kematian Tuhan Yesus adik-adik? Nah hari ini kakak mau ajarkan sesuatu sama adik-adik. Walaupun kita sudah melalui Paskah bulan lalu, hari ini kita memperingati kembali, kita belajar kembali apa sih tujuan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mati untuk dosa kakak. Dan Tuhan Yesus juga mati untuk dosa adik-adik di rumah. Di atas kayu salib semua dosa kita ditanggung Tuhan. Tuhan yang tanggung semua kesalahan kakak, kesalahan adik-adik dan kesalahan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus tanggung, dia mati di kayu salib untuk gantiin kakak dan untuk gantiin kamu. Supaya apa kak? Kenapa harus Tuhan Yesus yang disalib kak? Karena hanya satunya orang yang tidak berdosa yang bisa menanggung orang yang berdosa. Dan siapa yang tidak berdosa pada waktu itu? Hanya Tuhan Yesus. Dan gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sendiri datang dari sorga jadi manusia sama seperti kakak dan adik-adik. Dia tidak berdosa, tidak bersalah dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menampung atau menebus dosa kita. Menanggung dosa kakak, menanggung dosa adik-adik yang ada di rumah. Kita semua ditanggung oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Kita gak perlu lagi menanggung hukuman dosa. Harusnya kakak dan adik-adik yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus gak mau itu. Karena dia sangat mengasihi kakak, dia sangat mengasihi kamu. Tuhan yang berikan hidupnya. Tuhan yang gantikan kakak dan kamu. Supaya apa? Kita gak lagi terima yang namanya hukuman dosa. Kita dibebaskan, kita menerima anugerah, kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita dimenangkan, kita dibebaskan dan kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Tuhan. Nah tugas kamu sama kakak apa? Kalau Tuhan sudah tunjukkan kasihnya melalui pengorbanannya, kalau Tuhan sudah berikan hidupnya dengan mati di kayu salib untuk kakak dan kamu, sekarang tugasnya apa? Kakak dan kamu. Tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kamu sukai, dari apa yang kamu punya. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Caranya gimana kak? Caranya adalah utamain Tuhan dalam segala hal. Contohnya kamu bangun pagi cari Tuhan dulu. Bangun pagi buka mata, berdoa, mengucap syukur, baca Alkitab, cari Tuhan. Baru melanjutkan aktivitas makan, sekolah dan lain-lain. Sebelum tidur atau di sekolah pun kamu bisa gak memuji Tuhan? Bisa. Saat kamu punya waktu luang kamu memuji Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan. Hidupmu benar. Hidupmu tidak melakukan dosa. Itu caranya mengasihi Tuhan ya adik-adik. Nah hari ini kita sudah belajar. Dan kita mengingat kembali bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
kakak dan kamu sudah ditebus sama Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa, kita dilepaskan dari hukuman dosa, dan kita menjadi umat yang menang. Sehingga kita menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Apa itu anugerah, Kak? Kasih karunia, kasih Tuhan yang besar kita terima. Sehingga kita bukan lagi hamba-hamba dosa. Kakak dan kamu sekarang jadi anak-anak Tuhan. Dan kita akan kembali bisa bertemu dengan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan kakak, jangan lupa baca Alkitab, berdoa setiap hari, dan renungan firman Tuhan. Ayat hafalannya nanti dihafalkan. Dan jangan lupa kalau adik-adik yang bisa mengikuti ibadah onsite kita sudah dibuka. Dan jangan lupa sebelum ibadah onsite bisa daftar juga ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai dan menutup ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi yuk, kita mau berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan, dan kita mau angkat kedua tangan kita berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah, biar ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami, dan ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biar berkat Tuhan melimpah atas setiap mereka. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, Tuhan berikan secara berlimpah-limpah. Biar hidup mereka dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan kesehatan yang sempurna. Pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.